muka supaya orang datang duduk ame di muka. Tidak tahu malu kan? Rumah saya luas tidak ada. Begitu mau teriak-teriak orang. Kau teriak orang kecuali kau kaya. Kau teriak orang kecuali kau hebat. Kau teriak orang kau tidak punya satu tai, mau teriak orang. Betul toh adik-adik. Dia sekarang dia pusing. Dia kan pesan-pesan kalian. Bilang nanti Fadel masuk Komarka bulan Desember, sebelum Desember. Terus kenapa orang tidak masuk? Hah? Masa iya? Kau kira itu kantor polisi kau pun nenek dan mbak ibunya? Dia pun dan bapak perumah saja kita tidak tahu di mana. Sampai tingkat kasasi itu. Nggak fair itu hukuman. Tidak tahu. Don't charge you, I'll charge you later. Negara itu. Saya lihat sendiri kok. Tidak taw di mana. Disurat semua hukumannya kok. Dia punya mama bapak perumah, saya tidak tahu di mana. Lihat dia pun saudara laki-laki, sekeleleran sana, keleleran sini. Lihat dia pun mama pun kuburan. Aduh, Tuhan Yesus Tweet. Perempuan kaya tidak begitu. Kita kalau kaya, kita punya orang tua kita utamakan. Dia punya kubur itu, dia punya rumah itu kita utamakan. Itu berperempuan kaya. Dia jangan teriak orang miskin. Pembohong dia penipu kelas kakap. Perempuan paling penipu, perempuan tukang cungkil orang pun hidup. Padahal dia karang-karang. Kalau nggak tahu 12 tahun ya, itu penipu, dia pembohong berat. hukuman maksimal atau tidak. Gitu. Tapi ternyata hakim punya pertimbangan sendiri dan menjatuhkan putusan kurang lebih 6 tahun penjara kalau nggak salah. Yang jadi isu sekarang ini kan sampai mungkin Pak Presiden juga mengomentari bahwa harusnya koruptor itu dihukum seberat-beratnya. Nah, cuma dari perspektif saya sebagai praktisi hukum tentunya adalah hal itu harus dilihat juga dari apa peran yang dilakukan. Orang Indonesia ini paling lucu. Ini dalam Sudah korupsi besar-besaran masih kas masuk orang hanya 5-6 tahun. Ada 6. Padahal korupsi kas kakap. Ada Hakim Muiz, ada Suparta, ada Reza Adriansyah, Tamron, Suwito, dan Robert Indarto. Yang mana yang tersangka atau terdakwa yang lain ini vonisnya 8 tahun kurang lebih. Ya, jadi kenapa kok bisa hukumannya berbeda-beda? Artinya dalam persidangan dan dari fakta-fakta persidangan yang ada, peran daripada masing-masing terdakwa ini itulah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan bobot hukumannya. Kalian main-main dan saya nanti saya sikat kalian. Siapa yang live sembarangan bicara-bicara, nanti saya maki kalian habis di layar nanti. Karena saya omong Nikita supaya Nikita itu tahu diri. Jangan maki-maki orang. Kamu lihat saja Ibu Fitri yang temani dia ke sana kemari setiap hari. Perempuan kurang ajar maki lagi orang, tidak tahu malu. Lupu anak ada apa dengan Ibu Fitri? Tidak ada apa-apa. Lupu anak main-main dengan Ibu Fitri punya anak, si Loli, teman baik. Tapi tidak pernah ke rumahnya Ibu Fitri. Orang lain ya semakin mungkin seperti itu, gitu loh. Nama terdakwa dalam kasusnya sudah terdakwa. Nah, BPK juga harus mengaudit. Loli di sini Kak Fitri kan telepon saya. Lihat dia baik-baik. Iya. Terus biasa di sini kerja, saya tidak pernah bangun tidur langsung live, selesai live langsung pergi ke town center untuk beli belanja pakaian yang dia live itu. Dia tidak sibuk. Tidak tahu, dia tidak pikiran bahwa nanti dia masuk sekolah, dia mau bayar uang sekolah pakai apa. Karena waktu masuk sekolah itu, di sekolah itu kan yang bayar saya. Tidak tahu malu, mama tidak tahu malu, moela iha. Fuck off. Mami fucking. Dia pun mama itu panggil dia fuck. Panggil dia fucking. Perempuan tukang fucking with tolo palsu. Fucking dia laki-laki tidak berani dengan dia lagi. Sekarang dia ada fucking dan tolo palsu. Dia koleksi segala macam kontol palsu dalam dia punya rumah. Anaknya sampai pakai main-main itu kontol palsu. Anak laki-lakinya buka lagi televisi, film video porno. Perempuan tidak tahu didik anak, baru kau mau kesalahan orang. Kau lihat baik-baik, kau anak dulu dia pun live itu baik, kosong dia pun hidup itu baik, kosong hidup seada kurang ajar. Loli setinggal yang kita kurang ajar, piba head lagi dengan kita orang saya orang timur dari Timur Leste. Malam orang tidur dan dua baku naik di sofa.
Tidak tahu malu kan? Pada saat itu Natal atau Julai? Julai. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan Dan dua head malu di atas sofa. Hi, head malu itu fak kami pertimbangkan. di atas sofa. Kalian bela dia, nanti kalian sama dengan dia. Kalau kalian bela dia, saya tidak perlu. Saya tidak perlu sedikit juga. Bilang dia, salah begini supaya dia nonton. Menghapus semua foto Harvey. Padahal Laki-laki kalau suka korupsi dia mulai hapus laki-laki foto. Di sini aku cek kondisi kulit aku yang Itu keluar mau kerja lagi orang sudah tidak terima lagi. Cuma makan uang sendiri baik. Baru putus perkara kok orang penipu dong. Yang penipu dong dulu sama bapak tuh sumati semua. sebelumnya, ibu dua anak itu kerap membagikan kemesraan dengan sang suami sebelum petaka menimpanya. Tidak hanya menghapus foto sang suami, Sandra Dewi juga menonaktifkan kolom komentar Instagramnya. Di tengah ramainya perdebatan vonis Harvey Mois yang dianggap terlalu ringan, belum lama ini terungkap fakta yang cukup mengejutkan. Usai diketahui keluarga kaya raya itu disebut terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 dari Pemprov Jakarta. Aduh, Sontak saja, hal itu membuat sejumlah kalangan ikut bersuara. dia sudah kena tegur kan? Sudah kena tegur toh? Tegur tidak boleh maki-maki, tidak boleh bicara orang punya kehidupan. Dia sudah kena tegur habis. Makanya takut sekarang tidak berani panggil orang binatang-binatang, panggil orang buah-buahan, panggil orang apa. Dia hanya masuk miskin-miskin. Dia maki miskin padahal dia sendiri yang miskin, yang minta ampun. Miskin mati. Mau terbang ke Inggris tidak bisa. Kenapa kau maki miskin? Kau anak dulu di sini ada kurang ajar, kau tidak datang. Karena uang tidak ada. Kau datang di sini kau punya rekening harus berapa juta lagi? 3.000 pound sterling. Kau punya uang ada 3.000 pound sterling. Itu kecuali pinjam di bank. Beli tiket pergi pulang. Di mana hotel yang kau tidur nanti? Terus siapa yang terima kamu nanti di bandar udara? Karena kau tahu hotel, tapi kau mau turun di mana? Dia tidak pernah menetap dalam waktu lama di satu tempat. Kau pintar bahasa Inggris. Kau bisa bahasa Inggris seperti orang Inggris. Perempuan bosok tin terlalu banyak. Dia sekarang dia masuk sembarang-sembarang. Dia sudah tidak bisa tahan lagi. Dia sudah masuk sembarang-sembarang karena dia kena tegur dari TikTok. Dan polisi sudah tegur dia juga. Jadi dia kira dia punya kantor polisi, itu dia punya kantor. Dia yang kepala. Dia kepala di atas kepala. Dia pimpinan di atas pimpinan. Makanya dia tahu semua. Perempuan kejagoan. Itu kalau orang habok dia mati. Kaki sebesar mau mati, bisa satu kereta api masuk ke dalam, mau cerita besar. Operasi sampai hidung besar ke hidung jambu. Hidungnya besar sekali seperti hidung jambu, seperti begini. Demi praktik ilegal tanpa standarisasi Kementerian Kesehatan ini. Bersama saya, Nadia Valeri, inilah Ayu Spice. Asli. Kenapa kok mati-mati saya harus pergi ya asli? Tidak menjadi perhatian publik setelah praktik kecantikan abang-abangnya Ih. Ya Beauty diungkap polisi. Dengan memanfaatkan media sosial Instagram, Ria mempromosikan kliniknya sebagai penyedia layanan perawatan kecantikan dan Aduh. berpegang pada penanganan botox di wajah. Lihat nih orang Indonesia ini kurang ajar. Buat penipu aneh-aneh. Makanya saya bilang kalian pakai itu sunscreen. Pakai nanti kalian muka terair hitam mati. Itu barang itu dia pakai apa
Pemutih. Siapa sangka, di balik unggahan video yang tampak profesional itu, ternyata alat yang digunakan dia tidak memenuhi standar Happy New Year, dan berisiko everyone. membahayakan I'm just getting dressed to go for a New panjang. Year's Day walk. It's a bit of a tradition to go for a New Year's. Dish up dinner with me. I've tried to recreate a salad that I had in London a while ago. I actually made a video of me eating the salad that one time. I've just thought about it ever since, so I tried to recreate it today. So in the oven I've done some crispy broccoli. This is for me and my mum. I've done my dad a steak because he won't eat this. Also roasted some sweet potato. There wasn't any sweet potato in the one I had in London, but okay, I then did some Kau su telepon. Terus dia bilang just apa? in a bone broth with garlic, onion, salt. Dia bilang apa? Kenapa Anda memilih treatment beauty ini? Ya tentu saja saat itu lagi viral. Sudah ya. Pertama. Yang kedua juga banyak reviewnya. Yang ketiga tidak ada reviewnya bagus, jadi saya tertarik. Begitu. Oke, awal mula treatment apa yang dilakukan? Roller saat itu dikasih harga 8 juta. 8 juta rupiah. Hidung jambu, hidung jambu. Hidung jambu. Hidung jambu. Treatment mungkin karena dia cuma ngelap darah pakai kapas, jadi saat itu benar-benar rasa mau nangis, stres, dan satu Ini siapa yang ngomong? karena ngerasain gatal. Ini. Oh, sudah. Luar biasa, kepala panas, nggak tidur, bangun tuh kayak sakit sekali, gatal, sakit, nggak kuat, cukup sekali saya pikir kayak seperti itu. Tapi begitu lihat hasilnya nggak worth it, saya langsung chat, saya lihat mukanya masih hitam, merah garis-garis, terus Itu kenapa? Itu mereka buat di Indonesia pakai barang-barang yang ini Mbak, ini gimana muka saya kok tambah panas? pemutih dong nih. Dipakai aja serumnya itu, serum yang dibilang polisi nggak Bepom itu ternyata sama disuruh beli vitamin booster yang harganya jutaan saat itu saya tahu di story dia. Jadi saya jawab nggak mau mahal banget. Terus dia bilang untuk meyakinkan saya supaya beli, dia bilang beli itu 3 aja nanti sembuh, kata dia begitu. 3 ini bentuk 3 kapsul, ya 3 kapsul aja sembuh. Pakai sembarangan begitu ya nanti muka hancur lah. Iya. Kenapa? Betul. Saya beli kliennya supaya nggak komplain. Tapi dia cuma jawab singkat saja, nggak bisa. Dan itu saya udah mikir wah nggak beres sih. Dia punya muka kenapa? Hancur. Hitam di sini. Habis itu hitam. Merah, tambah sensitif, kena panas merah. Lihat itu mereka bikin hidung tuh. Hidung tidak sesuai dengan ciptaan Tuhan. Udah nggak karuan. Ini mereka kasih masuk silikon di dalam sini. Baru kali treatment aja. Biaya kemarin dia bilang 10 juta tapi saya nggak mau kan, jadi 8 juta dikasih dia. 8 juta rupiah. Oke. 8 juta juga orang punya uang. Kok kira dapat How much is 8 juta? Indonesia dapat 8 juta tuh susah setengah mati. Treatment Biria Beauty ini apa upaya yang dilakukan? Upaya yang saya lakukan berhubung nggak Kau ada- bukan di Inggris, kok kau bilang 8 juta kecil. Panjang sekali prosesnya untuk nyampe dari Samarinda ke Jakarta laporannya. Sempat mencoba melaporkan. Belum sempat karena saya tahu prosesnya itu sulit kan kayak gitu. Jadi apalagi nggak ada saksi ini, nggak ada saksi, jadi saya hanya fokus sama wajah saya. Tapi ini mungkin saya mau ngapor kan, jadi karena polisi sudah mempermudah kita supaya kita ikut lapor juga kan. Mana mamaku? Mami sudah mau jalan. Dia dicari Itu jam di berapa media ya? sosial, tapi juga